Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan belajar membaca dan memaknai kitab Tanqihul Qaulil Hasis, syarah terhadap kitab Lubabul Hadis. Alhamdulillah kita sudah memasuki bab yang ke-24. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi'ulumihima. Amin ya rabbal alamin. Al-babur rabi'u wal ashruna fi fadilatil faqri. Bab yang ke-24 pada menyatakan fadilah fakir, keutamaan fakir. Ini fakir aja ada keutamaan. Qala al-Ghazali, berkatalah oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, al-faqru ibaratun an faqdima huwa muhtajun ilaih. Adapun fakir itu ibarat dari faqdima. Fakir dari tidak memiliki sesuatu yang dianya orang itu muhtajun ilaih, butuh kepadanya sesuatu. Jadi fakir itu artinya kita tidak memiliki sesuatu yang kita butuhkan. Kita butuh, tapi kita tidak punya. Itu namanya fakir. Amma faqduma la hajata ilaih fala yusamma faqran. Ini faqran kita baca. Adapun bermula tidak memiliki sesuatu yang tidak butuh kepadanya sesuatu, niscaya maka fala yusamma, tidak dinamakan akan dianya fakir tadi, akan fakir. Ketika kita tidak memiliki sesuatu yang memang kita tidak butuhkan, tidak disebut fakir. Contoh, kita nggak butuh kepada mobil dan kita nggak punya mobil, berarti kita nggak disebut fakir. Jadi fakir itu ketika kita butuh sesuatu, kemudian sesuatu itu tidak kita miliki. Butuh makan, nggak ada makan, nah ini fakir. Wa in kana al-muhtaju ilaih mawjudan maqduran alih lam yakunil muhtaju fakiran. Dan jika adalah orang yang butuh, ini bukan orang, ini muhtaj isim maf'ul. Wa in kana al-muhtaju ilaih mawjudan maqduran alih. Dan jika adalah yang dibutuhkan kepadanya itu mawjud, lagi yang dimampukan di atasnya yang muhtaj, niscaya tidak adalah orang yang muhtaj itu fakiran. Jadi muhtaj pertama isim maf'ul, muhtaj kedua isim fa'il. Jika adalah yang dibutuhkan kepadanya ada dan mampu untuk didapatkan, lam yakunil muhtaj, tidak adalah orang yang butuh tersebut disebut fakir. Jadi kesimpulannya fakir ketika kita tidak memiliki sesuatu yang kita perlukan. Adapun tidak memiliki yang tidak kita perlukan, bukan fakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-faqru azyanu alal mu'min minal uzaril hasani ala khaddil farsi. Bermula fakir itu lebih menghiasi orang beriman daripada jambang yang bagus ala khaddil farsi, yang ada di atas pipi kuda. Fakir lebih bagus terhadap orang mukmin dari jambang kuda yang bagus. Ya, perbandingannya. Jadi fakir bagaimana yang bagus? Al-fakrul ladzi la yuaddi ila ihtiyajin ilan nas. Kefakiran yang tidak menyebabkan ia, la yuaddi, tidak membawakan ia kepada butuh kepada manusia. Kita fakir, tapi fakir tidak sampai membuat kita harus mengemis, bergantung kepada orang lain. Nah, fakir seperti itu merupakan hiasan terhadap orang yang beriman. Nah, karena sebahagian orang kekayaan itu godaan. Artinya ketika kita kaya susah kadang, lupa diri. Rawahu Tabrani an Shaddad bin Aus. Meriwayatkan akan ini hadis oleh At-Tabrani dari Shaddad bin Uwais. Wal Baihaqi an Sa'ad ibni Mas'ud bi isnadin dhaif. Dan meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Baihaqi dari Sa'ad bin Mas'ud bi isnadin dhaif, dengan sanad yang dhaif. Jadi hadis ini memang hadis lemah. Sering kita dengar ceramah, kalau bisa mah orang beriman itu kaya-kaya. Karena banyak hal yang
bisa kita lakukan dengan kekayaan, pergi haji, bantu orang, ya, sekolah tinggi-tinggi banyak. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al faqru shinun indan nas wa zainun indallah yaumal qiyamah. Bermula kefakiran itu syainun, cacat. Apa arti syain? Aibun wa qabhun wa qubhun. Bermula kefakiran itu syain, cacat atau aib dan buruk indan nas, di hadapan manusia. Manusia suka lihat zahir, kalau kita miskin kurang kurang perhatian orang, ucapan kita kurang didengar. Nah, jadi cacat, fakir itu cacat dalam kehidupan masyarakat, memang begitu. Orang miskin suka disepelekan. Wa zainun indallah, dan fakir itu hiasan di hadapan Allah, di sisi Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, kenapa bisa seperti itu? Cacat di depan manusia, hiasan di sisi Allah. Li salamati sahibihi fid daraini, karena selamat sahibnya. Sahibnya maksudnya orang yang fakir tadi. Li salamati sahibihi, karena selamat orang yang fakir tadi fid daraini, dalam dua negeri. Nah, jadi berarti syaratnya begini, kefakiran yang baru dianggap hiasan, kefakiran yang tidak membuat kita jadi durhaka kepada Allah. Kita tetap berjalan di jalan lurus, walaupun dalam keadaan fakir tetap taat kepada Allah. Fakir seperti itu baru zainun indallah. Kalau fakir-fakir yang menyebabkan kita jadi maksiat mulu, yang nggak ada apa-apanya. Rawahud Dailami an Anas, meriwayatkan akan ini hadis oleh Ad-Dailami dari sahabat Anas. Wa isnaduhu dhaifun, bermula isnadnya hadis itu lemah juga. Nah. Wa fil khabari, jadi hadis yang menyatakan tentang keutamaan fakir banyak lemah. Wa fil khabari akhirul anbiya'i dukhulan al-jannata. Nah, Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Dalam satu khobar, akhirul anbiya, bermula akhir dari para nabi, nisbah masuk ke dalam surga, dukhulan al-jannata, bermula akhir para nabi nisbah masuk ke dalam surga itu Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Nah, ini khobar juga. Nah, ini kelihatannya hadis lemah juga. Hadis ini menyatakan bahwa nabi yang paling terakhir masuk surga Nabi Sulaiman. Kenapa? Limakani mulkihi. Nah, karena kedudukan kerajaannya, karena Nabi Sulaiman kaya, tapi namanya nabi kan orang soleh. Wa akhiru ashabi dukhulan al-jannata Abdurrahman bin Auf li ajli ghinah, dan bermula akhir sahabatku nisbah masuk ke dalam surga itu Abdurrahman bin Auf li ajli ghinah, karena kekayaannya beliau. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, hubbul fuqara'i min akhlaqil anbiya, bermula mencintai orang fakir itu sebahagian dari akhlak para nabi. Nah, mencintai orang fakir. Wa bughdul fuqara min akhlaqil fara'inah, dan bermula membenci orang-orang fakir itu sebahagian dari akhlak-akhlak Fir'aun. Fir'aun membenci orang fakir, malah orang fakir diperbudak, dipaksa bekerja, tapi enggak diberikan makanan secukupnya. Apa arti fara'inah? Al-utad, orang-orang yang durhaka, utad jamak. Wahwa bi fathil fa'i war ra'i wa kasril aini. Wahwa, dan dianya fara'inah itu bi fathil fa, cara bacanya dengan fathah fa, war ra'i dengan fathah fa dan ra, wa kasril ain, dan dengan kasrah ain, fara'inah. Jam'u fir'aun, dianya fara'inah itu jamak dari kata fir'aun. Jadi fir'aun jamaknya fara'inah. Fal fara'inatu salasatun, maka bermula Fir'aun itu ada tiga Fir'aun. Fir'aunul Khalil ismuhu Fir'aunul Khalil. Yang pertama Fir'aunnya Khalil. Jadi Fir'aun yang melawan Nabi Ibrahim. Khalil ini Nabi Ibrahim. Wasmuhu Sinan. Namanya itu Sinan. Tapi kadang kita dengar namanya Namrud ya, di sini Sinan. Wa Fir'aun Yusuf wasmuhu Rayyan ibn Walid. Dan Fir'aunnya Nabi Yusuf, maksudnya Fir'aun pada masa Nabi Yusuf, wasmuhu, dan bermula namanya Fir'aun itu Ar-Rayyan bin Walid. Wa Fir'aun Musa, dan Fir'aun Musa, wasmuhu Walid bin Mus'ab, dan bermula namanya Fir'aun Musa itu Walid bin Mus'ab. Kada fil masabih, demikian tertulis dalam kitab Masabih. Tapi sebahagian ulama menyatakan setiap masa itu ada Fir'aunnya.
Bahkan pada masa Nabi Muhammad juga ada Fir'aunnya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, likulli syai'in miftahun, bagi segala sesuatu itu ada kuncinya. Miftahul jannati hubbul masakin wal fuqara. Bermula kunci sorga itu mencintai orang-orang miskin dan mencintai orang-orang fakir, fuqara. Jadi banyak banget ayat dalam Al-Quran Allah menganjurkan kita untuk it'amul miskin, ya kan? Membantu orang miskin, orang fakir, menolong. Kenapa kunci sorga itu mencintai orang miskin dan fuqara? Li sabrihim, karena kesabaran mereka. Hum julasa Allah Ta'ala yaumal qiyamah. Hum, bermula mereka orang-orang miskin dan orang fakir yang saleh tentunya. Hum julasa Allah, mereka itu berada di dekat Allah. Julasa kalau bahasa lugatnya jalis, teman duduk. Jadi hum julasa Allah Ta'ala yaumal qiyamah, mereka semua itu berada di dekat Allah Ta'ala pada hari kiamat. Rawahu Abu Bakrin ibni Lal an ibni Umar ibni al-Khattab. Meriwayatkan akan ini hadis tadi oleh Abu Bakar ibni Lal dari ibni Umar ibni al-Khattab. Waqala Yahya bin Mu'adz, berkatalah oleh Yahya bin Mu'adz. Apa kata Yahya bin Mu'adz? Hubbukal fuqara'a min akhlaqil mursalin. Hubbuka, bermula cintanya dirimu akan orang fakir. Fuqara ini maf'ul hubbu, maf'ul masdar. Hubbukal fuqara'a, bermula cintanya kamu terhadap orang fakir itu min akhlaqil mursalin, sebahagian dari akhlak para rasul. Para rasul semuanya memang mencintai orang-orang fakir, bahkan yang awal-awal masuk Islam banyakkan yang fakir, mustad'afin. Wa isaruka mujalasatahum min alamatis sholihin. Wa isaruka, dan bermula mengutamakannya dirimu akan mujalasah mereka. Maksud mujalasah berteman, duduk-duduk dengan mereka. Wa isaruka, bermula mendahulukan, mengutamakannya dirimu akan duduk-duduk bersama mereka, min alamatis sholihin, itu sebahagian tanda-tanda orang soleh, bahwa Anda itu orang soleh kalau punya banyak teman orang fakir miskin, dalam arti bukan hanya berteman tapi ikut membantu segala macam. Wa firaruka min suhbatihim min alamatil munafiqin, dan bermula larinya dirimu dari berteman dengan mereka itu sebahagian dari tanda-tanda orang munafik. Nah, itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Innallaha ta'ala yuhibbu 'abdahul mu'minal faqiral muta'affif. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yuhibbu 'abdahu, mencintai ia akan hambanya yang beriman. Yang pertama, Allah mencintai hambanya yang beriman kepadanya, kepada Rasulnya. Al-faqira, lagi fakir, al-muta'affif, lagi yang menjaga diri. Seorang hamba beriman, fakir, muta'affif. Ini kuncinya semuanya. Muta'affif yang bisa menjaga diri. Kefakirannya tidak menyebabkan dia maksiat kepada Allah, mencuri dan sebagainya. Apa arti muta'affif? Ail munkaffi. Ya, ail munkaffi. Munkaffa kita baca. In kaffa ini, in fa'ala, farra, in farra, kaffa, in kaffa. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu yuhibbu abdahu, mencintai akan hambanya yang mukmin, yang fakir, lagi muta'affifa. Apa arti muta'affifa? Ail munkaffa, yang menahan diri ia anil harami wasu'ali minan nas, menahan diri ia dari yang haram, dari meminta-minta dari manusia. Dia fakir tapi tidak menyebabkan dia harus mengemis. Wa qala al-Manawi, berkata oleh Syekh Manawi, ail mubaligha fil iffah. Kalau menurut Syekh Manawi, arti muta'affif al mubaligha fil iffah, mubaligh yang sangat-sangat dalam menjaga diri. Iffah menjaga diri, mubalik sangat ketat dalam menjaga harga dirinya. Ma'a wujudil hajah, bersama wujud hajat. Dia punya kebutuhan, tapi kebutuhannya tidak langsung membuatnya jadi mudah untuk meminta kepada orang lain. Itu maksudnya al-mubalik, orang yang sangat ketat dalam iffah, dalam menjaga dirinya bersama ada wujud hajat. Kenapa dia seperti itu? Litumuhi basirati anil khalqi ilal khaliq. Tumuh basiratihi, karena padam basirahnya. Jadi tumuh itu terhapus. Terhapus basirahnya, pandangannya anil khalqi, daripada makhluk kepada khalik.
Karena dia tidak perhatian kepada makhluk, tapi dia lebih mengikatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala Khalik. Nah, Abal ayali ini lanjutannya. Allah mencintai seorang hamba yang beriman, fakir tapi menjaga diri, kemudian abal ayal, bapak dari keluarga. Artinya laki-laki tadi punya keluarga, punya tanggung jawab tapi tetap bisa menjaga kehormatannya. Ay sahibal ayal. Abal ayal artinya sahibal ayal, pemilik keluarga. Rawahu Ibnu Majah meriwayatkan akan ini hadis oleh Ibnu Majah an Imran bin Husain, dari Imran bin Husain. Qala al-Manawi, berkata oleh Syekh Manawi, wa fi hadzal hadisi isy'arun bi annahu yundabu lil faqri idharu ta'affufi wa adamu syaqwa. Dalam ini hadis itu isy'arun, ada isyarah, ada semacam pemberitahuan, bi annahu yundabu, dengan bahwa sungguhnya hal dan sya'an itu yundabu lil faqir, dianjurkan bagi si fakir idharu ta'affuf, memperlihatkan ta'affufnya, memperlihatkan ta'affuf, dia menjaga diri, wa adamu syakwa, dan tidak mengeluh. Artinya fakir itu ya kita tidak perlu memperlihatkan, kita harus memang menjaga dirilah, menjaga kehormatan, tidak memudah dalam meminta, tidak mengeluh juga. Nah, tambihun, nah ini satu tambih. Al fakru fakrani, kefakiran itu ada dua macam, kefakiran. Fakrun masubatun wa fakrun uqubah. Ada fakir yang diberi pahala, ada fakru masubah. Fakir yang berpahala ini kelihatannya kita mudhaf ilaih. Al fakru fakrani fakru masubatin. Fakir ada dua macam, fakru masubah, fakir berpahala, wa fakru uqubah, ada fakir siksa. Wa alamatul awwali ayyuhsina khulquh. Allah maka santa khalqi fasir khuluq, akhlak khuluq. Al awwalu wa alamatul awwali ayyahsuna khulquh wa yuti'a rabbah wa la yashkuwa wa yashkurallaha ala faqrih. Bermula tanda yang pertama itu ayyahsuna khuluquh, baguslah akhlaknya. Wa yuti'a rabbah, taat ia kepada Tuhannya. Wa la yashkuwa, tidak mengeluh ia. Wa yashkurallah, dan bersyukur ia kepada Allah ala faqrih, atas kefakirannya. Fakir ada dua macam. Yang pertama fakir yang berpahala, yaitu tandanya dia akhlaknya tetap bagus. Kefakiran tidak menyebabkan dia jadi enggak bagus akhlaknya, tetap taat kepada Tuhannya, tidak mengeluh mengadu kepada orang lain. Wa yashkurallah, tetap bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah berikan, atas kefakirannya. Itu fakir yang baik. Wasani ayyusi'a khuluquh. Bermula yang kedua itu bahwa buruklah akhlaknya. Sa'a yasi'u ayyasi'a khuluquh. Yang kedua itu bahwa buruklah akhlaknya. Wa ya'siya, maksiat ia. Wa yashkuwa, mengeluh mengadu ia. Wa yatasakhata, dan marah-marah ia. Yatasakhata, marah-marah. Jadi tanda kefakiran kedua, kefakiran yang merupakan kutukan atau siksaan. Fakir menyebabkan akhlaknya jadi buruk, maksiat mulu, kemudian suka mengeluh mengadu dan marah-marah. Yatasakhata, marah-marah, ngomelin. Walladzi yuhibbuhullahu al-awwal dunasani, dan bermula alladzi, yang mencintai akannya oleh Allah itu yang pertama. Fakir jenis pertama yang dicintai Allah. Dunasani, bukan yang kedua. Kaza afadal azizi, begitulah telah menjelaskan oleh Syekh Azizi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-fakru amanatun. Al-fakru amanah, fakir itu satu amanah, titipan. Faman katamahu kana ibadatan. Bermula fakir itu satu amanah. Barang siapa yang menyembunyikan ia akannya kefakiran, niscaya kana, ada ia. Jadi isim kana mustatir huwa, kembali ke kitman yang dipahami dari katama. Fakir itu amanah, maka barang siapa yang menyembunyikan ia akan kefakiran, niscaya ada ia menyembunyikannya. Karena katmuhu, adalah menyembunyikannya seseorang kefakiran tersebut, itu ibadatan, dianggap ibadah. Waman bahabihi, barang siapa yang bahabihi, apa arti baha? Adhara. Barang siapa yang mendahirkan ia akannya kefakiran, faqat
qallada ikhwanahul muslimin, maka sungguh telah mengkallat. Kallat ini dia memberatkan. Maka sungguh telah memberatkan dia akan saudara-saudaranya yang muslim. Nah, jadi kalau kita memperlihatkan kemiskinan berarti kita membebani orang lain lah kan? Menuntut orang lain untuk memperhatikan kita. Ya kalau darurat nggak apa-apa. Qalladahum qulfah. Nah, jadi apa arti qallada ikhwanuhul muslim? Qalladahum qulfatat tawassu'. Membebani ia akan mereka akan beban tawassu'. Qulfatat tausi'ati alih. Akan beban melapangkan kepadanya. Memberatkan ia kepada mereka, qulfatat tausi'ah, akan beban untuk melapangkan kepadanya. Ketika kita fakir, mengadu mengeluh kepada orang lain, ya berarti kan kita membebani dia untuk menolong kita. Nah, mestinya sebenarnya begini, memang karena kita hidup bermasyarakat, Nabi menganjurkan setiap kita memang saling perhatian lah, nggak perlu orang harus meminta dulu. Kalau ada saudara yang susah, teman segala macam, yang kira-kira butuh bantuan, nggak perlu kita menunggu dia meminta. Nah, itu yang baik. Karena ada orang yang malu untuk meminta kan. Rawahu Ibnu Asakir, meriwayatkan akan ini hadis oleh Ibnu Asakir an Umar, dari Umar bi isnadin dhaif, dengan isnad yang lemah. Wa fi hadzal hadisi nadbu kitmanil faqri ma lam yattarra. Dan dalam ini hadis itu nadbu, anjuran kitmanil faqri, anjuran untuk menyembunyikan kefakiran, malam yattarra, selama tidak darurat ia. Kalau udah kelaparan banget, kalau nggak makan mau pingsan, ya nggak boleh disembunyikan. Nah, kadang juga orang yang tetangga-tetangga teman kurang perhatian, kalau kita minta tolong kadang ditolong juga, tapi kalau kita nggak minta, dia nggak tahu kalau kita susah. Dalam ini hadis itu nadbu kitmanil faqri, ada anjuran untuk menyembunyikan kefakiran selama tidak mudarat ia. Kadza qalahul Azizi, begitulah mengatakan akannya oleh Syekh Azizi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, tuba, bermula keuntungan. Nah, jadi tuba ini muannas dari atyab. Cuma di sini Syekh Nawawi mengartikannya sebagai sorga. Tuba lil fuqara, bermula keuntungan yang besar atau bermula sorga itu untuk orang-orang fakir, wad du'afa, dan orang-orang yang lemah, min ummati, dari umatku. Wa fi riwayatid Dailami an Abi Hurairah, dan dalam riwayat Ad-Dailami dari Abi Hurairah itu tulisannya begini, tuba liman bata hajan wa asbaha ghadiyan. Bermula keberuntungan itu bagi orang-orang yang bermalam ia hajan, bata ini saudara kana. Bermula keuntungan itu bagi orang-orang yang tidur ia itu dalam keadaan haji, wa asbaha, dan masuk waktu pagi ia itu ghazian, yang berperang. Nah, jadi dalam riwayat Dailami ini hadisnya begini, keuntungan besar bagi orang-orang yang bermalam dalam keadaan naik haji, di waktu subuh dia sudah berperang di jalan Allah. Ini kan luar biasa. Setiap malam haji, paginya berperang. Siapa dia? Rajulun masturun zu'ayalin muta'affifun qani'un bil yasiri minad dunya. Dianya itu rajulun mastur, seorang laki-laki yang tertutup. Zu'ayalin, lagi memiliki keluarga. Muta'affifun, yang menjaga dirinya, harga dirinya. Qani'un bil yasir, yang menerima ia, qani'un, qana'ah, simpail, yang menerima ia dengan sedikit dari dunia. Yadkhulu alaihim dhahiqan, masuk ia kepada mereka. Artinya masuk ia kepada mereka, dia masuk menemui keluarganya dhahikan, dalam keadaan tertawa. Wa yakhruju anhum dhahikan, keluar ia dari mereka keluarganya dalam keadaan tertawa. Walladzi nafsi biyadihi innahum humul hajjunal ghazuna fi sabilillah. Walladzi nafsi biyadihi, maka demi alladzi yang jiwaku dalam kuasanya, innahum humul hajjun, sesungguhnya mereka itulah orang yang berhaji, wal ghazun, dan orang yang berperang, fi sabilillah, di jalan Allah. Nah, itulah orang yang malamnya naik haji, subuhnya berperang. Laki-laki yang tertutup, enggak
Enggak, biasa aja lah tampilannya. Memiliki keluarga, bisa menjaga harga dirinya, menerima dengan pemberian Allah yang sedikit dari dunia. Senyum, menemui keluarga senyum, walaupun ya rada-rada pahit dikit. Keluar juga senyum. Wal makna, bermula makna hadis itu, al khairul kasiru liman taba'a baina hajjihi wa ghadwihi. Bermula kebaikan yang besar ini, khairul kasir ini makna dari tuba. Bermula kebaikan yang banyak itu bagi orang taba'a yang mengikuti ia baina hajjihi wa ghadwihi, di antara haji dan perangnya. Artinya keuntungan yang besar, kebaikan yang besar bagi orang-orang yang taba'a, terus menerus ia haji dan perang, haji dan perang, habis haji perang, habis haji ya perang. Kullama faraga min ahdihima syara'a fil akhar. Setiap kali selesai ia dari salah satu keduanya, masuk ia dalam yang lain. Maksudnya selesai haji perang, selesai haji perang. Qalu, mereka berkata, yang mendengar hadis ini berkata, wa man hadza ya Rasulullah? Siapakah ini ya Rasulullah? Kok kuat banget dia, haji perang, haji perang. Qala, Nabi berkata, rajulun masturun bainan nas, seorang laki-laki yang tertutup di hadapan manusia. Enggak ada yang mengenalnya, bukan orang terkenal, biasa aja. Rajulun masturun bainan nas, orang yang tertutup di antara manusia, dua iyalin, yang memiliki keluarga, tanggung jawab terhadap anak istrinya, munkafun an su'alin nas, yang menahan diri dari meminta-minta kepada manusia, wa amma la yahillu, dan menahan diri dari apa-apa yang tidak halal ia, radin bil qalil, ini radin asalnya radion, lagi yang rela dengan yang sedikit dari dunia, yadkhulu ala iyalih dhahikan, masuk ia kepada keluarganya dalam keadaan tertawa, wa yakhruju min indihim dhahikan, keluar ia dari hadapan mereka keluarga dalam keadaan tertawa. Jadi bawaannya biasa aja. Wallahi alladzi ruhi biqudratihi wa tasrifih. Nah, ini beliau mengartikan sumpah Nabi, walladzi nafsi biyadihi, apa artinya? Fa walladzi ruhi, maka demi Allah, Allah yang ruhku di dalam kuasanya dan di dalam pengaturannya, tasrifih. Innal muttasifina bihadhihi sifat humul hajjunal ghaduna fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang bersifat dengan ini sifat, itulah mereka orang yang haji dan berperang di jalan Allah. Nah, ini luar biasa nih. Asyara sallallahu alaihi wasallam bihadzal hadis ila fadlil qanaah was sa'i 'alal 'iyal. Mengisyarah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ini hadis tadi kepada keutamaan qanaah. Jadi ada keutamaan sifat qanaah ketika kita menerima apa adanya. Wasa'i, dan hadis ini juga mengisyarahkan kepada keutamaan berusaha. Wasa'i 'alal 'iyal, berusaha untuk keluarga, berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-faqru karamatun min karamatillah. Bermula kefakiran itu satu karamah, satu kemuliaan dari kemuliaan Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada orang tertentu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, fadlul faqiri 'alal ghina, 'alal ghani, bukan ghina, karena fakir isim fa'il berarti ghani juga isim fa'il. Fadlul faqiri 'alal ghani, bermula kelebihan orang fakir atas orang kaya, ka fadli 'ala jami'i khalqillah Ta'ala, seperti keutamaanku di atas semua makhluk Allah Ta'ala. Waruya an Ali karramallahu wajhah, dan diriwayatkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, bahwa sungguh Nabi berkata ia, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala al-faqirul qani'u birizqihi ar-radhi anillahi ta'ala. Ahabbul ibad, bermula yang paling cintanya hamba kepada Allah. Maksud yang paling cintanya hamba kepada Allah, hamba yang paling dicintai Allah. Ahabbul ibad, yang paling cinta, hamba yang paling cinta kepada Allah. Jadi begini, jadi ahabbu itu isim tafdil. Isim tafdil itu fa'ilnya, di depannya fa'ilnya ini, ilallah ini fa'ilnya muta'addi dengan huruf jar biasanya kalau ahabbu. Jadi kita artikan ahabbul ibad ilallah, hamba yang paling dicintai oleh Allah, bukan hamba yang mencintai Allah, bukan. Ya. Ahabbul ibad, secinta-cinta hamba kepada Allah. Secinta-cinta hamba kepada Allah ya. Hamba yang paling dicintai oleh Allah itu al-fakir, orang fakir, al-qani, lagi yang qanaah, birizqihi, qanaah dengan rezekinya, ar-radhi, lagi yang rela anillah, rela kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la syai'a,
yu'tihillahu mislal fakir. Tidak ada sesuatu yang memberikan akannya sesuatu oleh Allah mislul fakir, seperti kefakiran. Tidak ada keutamaan yang Allah berikan kepada seseorang melain seperti kefakiran. Artinya kefakiran itu keutamaan. Nabi banyak yang fakir daripada yang kaya. Wa auhallahu ta'ala ila Ismail alaihi salam, mewahyukan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Ismail alaihi salam, utlubni indal munkasirati qulubuhum, cari olehmu akan aku di sisi orang-orang yang remuklah hati mereka. Indal munkasirati qulubu, qulubu fa'il munkasirah. Cari olehmu akan aku di sisi orang-orang yang hancurlah hati mereka. Kalau mau cari aku, kata Allah, cari di hadapan orang yang remuk hatinya. Siapa orang yang remuk hatinya? Orang fakir. Ketika banyak keinginannya enggak terpenuhi, kan sedih. Itu namanya munkasirah. Qala, berkata ianya Nabi Ismail, wa manhum, siapa itu mereka? Qala, berkata ianya Allah, al fuqara'us shadiqun, orang-orang fakir yang sadik, fakir yang jujur. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la ahada afdala minal fakir idza kana radiyan. Tidak ada seorang pun yang lebih utama dari kefakiran. La ahada afdalu, tidak ada seorang pun itu yang lebih utama dari orang fakir idza kana radiyan, bila ada ayahnya orang fakir itu orang yang rela, ridha kepada Allah, ridha kepada ketentuan Allah. Inilah antara lain pembahasan di bab yang ke-24. Ya, semoga Allah memudahkan rezeki kita kan, untuk bisa membantu siapapun yang perlu dibantu. Sampai di sini akhirul kalam, moga ada manfaatnya. Mohon maaf ada segala kekurangan. Alhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.